Pada tahun 2025 ini, pemerintah berencana mencabut kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang sudah berlangsung sejak 2015 lalu. Moratorium pengiriman PMI ke wilayah Timur Tengah didasari karena maraknya tindakan kekerasan dan minimnya perlindungan hukum bagi PMI di Arab Saudi, sehingga menyebabkan berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia para pekerja migran. Menanggapi hal tersebut, DPR RI ingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan konkret bagi pekerja Indonesia. Bersamaan dengan itu, DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan, pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait tata kelola, guna memastikan hak-hak PMI terpenuhi sehingga perlindungan yang mereka peroleh dapat lebih optimal. Yang perlu diperhatikan, jangan hanya fokus pada penempatan. Yang lebih penting adalah perlindungannya, karena sebagian besar pekerja migran Indonesia yang di Arab Saudi itu bekerja di sektor informal. Mengapa dulu di moratorium? Karena negara tidak mampu lagi untuk menangani persoalan-persoalan yang demikian banyak di Arab Saudi. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Gamal Albin Said menekankan, revisi Undang-Undang PPMI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga ancaman perdagangan orang. BP2MI mencatat sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 110.000 PMI alami masalah, sementara sebanyak 95% PMI menjadi korban penyelundupan hingga tindak pidana perdagangan orang. Nah, mungkin selama ini pemerintah fokus ke perlindungan, tapi belum secara extremely efektif ya menganalisis termasuk menjalankan fungsi penempatan ya dengan proporsional, tepat dan efektif. Sehingga saya pikir kita perlu bagaimana regulasi ke depan melihat dua aspek ini dan menjadi salah satu fokus yang perlu dilakukan pemerintah secara efektif. Salah satu persoalan utama terkait pekerja migran Indonesia adalah tingginya angka PMI non-prosedural yang berangkat ke negara penempatan yang mencapai 5 juta orang. Adapun penyebab keberangkatan PMI non-prosedural antara lain karena banyaknya calo yang menawarkan kemudahan bekerja di luar negeri serta minimnya sosialisasi dan prosedur pemberangkatan PMI yang berbelit-belit. Melalui RUU PPMI, persoalan PMI non-prosedural dapat dicegah melalui penguatan kebijakan agar pekerja migran Indonesia mendapat jaminan perlindungan ketika bekerja. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mendorong pemerintah melakukan diplomasi bilateral dan multilateral termasuk memberikan amnesti bagi PMI yang berangkat secara non-prosedural agar dapat dilindungi dan dilayani oleh pemerintah. Ini yang harus menjadi pusat perhatian dari perubahan undang-undang ini, bahwa selanjutnya setelah undang-undang ditetapkan tidak boleh lagi ada warga negara yang bekerja secara ilegal karena kontribusi mereka besar dalam bentuk devisa. Yang kedua, risikonya jadi sangat tinggi. Ketika mereka ilegal selanjutnya adalah risikonya itu sudah menunggu. RUU PPMI termasuk ke dalam prioritas legislasi 2025. Dengan rincian terdapat 29 poin perubahan. DPR RI berharap Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja optimal dengan memberikan pelayanan dan mengatur tata kelola yang lebih efektif bagi PMI.